Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini kami akan menjelaskan atau mempresentasikan tugas proyek Citizen 2 kami tentang penggelapan dalam jabatan dan perbuatan curang sebagai upaya pencegahan dan penegakan keadilan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Vanessa Azra Natania dengan NIM 1623-1058 dari program studi Statistika Angkatan 2023. Teman-teman saya. Perkenalkan, saya Ananta Musina Zahira dengan NIM 1723-1067 dari program studi Ilmu Aktuaria Angkatan 2023. Perkenalkan, nama saya Febrianti Handayani dengan NIM 12231030 dari program studi Teknik Industri Angkatan 23. Oke, perkenalkan saya Siva Najma Zahra dengan NIM 16231025 dari Statistika Angkatan 2023. Perkenalkan, saya Naswa Pinkan Sonia, NIM 12231061 dari Teknik Industri Angkatan 23. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zakir Rifat dengan NIM 16231037 dari Statistika Angkatan 2023. Baik, perkenalkan saya Okan Jabarubisana NIM 16231047 dari program studi Statistika. Baik, adapun outline dari tugas kami. Yang pertama itu pendahuluan, lalu ada unsur penggelapan dalam jabatan, perbuatan curang dalam konteks hukum pidana, upaya pencegahan tindak pidana penggelapan dan perbuatan curang, penegakan hukum dalam kasus penggelapan dan perbuatan curang, serta kesimpulan dan saran. Baik, di sini kita masuk ke outline pendahuluan, di mana penggelapan dalam jabatan dan perbuatan curang merupakan bentuk tindak pidana korupsi yang sering terjadi dalam berbagai lembaga, baik di sektor pemerintahan maupun swasta. Tindakan ini merugikan keuangan negara, instansi atau pihak lain, serta mencederai kepercayaan publik terhadap institusi yang seharusnya menjaga integritas. Dalam upaya menciptakan sistem yang transparan dan adil, pencegahan serta penegakan hukum menjadi langkah penting untuk meminimalkan kasus ini. Melalui pendekatan hukum yang tegas dan edukasi yang berkelanjutan, diharapkan penggelapan dan perbuatan curang dapat dicegah sehingga tercipta lingkungan yang lebih akuntabel dan berkeadilan. Unsur penggelapan dalam jabatan. Penggelapan dalam jabatan terjadi ketika seseorang yang memegang posisi tertentu menyalahgunakan wewenangnya untuk menguasai atau menggunakan aset orang lain untuk kepentingan pribadi tanpa izin. Untuk mencegah hal ini, penting bagi lembaga atau organisasi memiliki sistem pengawasan yang transparan dan efektif, serta penegakan hukum yang tegas dengan sanksi yang sesuai. Selain itu, meningkatkan kesadaran etika dan akuntabilitas di kalangan pejabat atau karyawan juga menjadi langkah penting. Dengan pendekatan yang komprehensif, diharapkan penggelapan dalam jabatan dapat diminimalkan dan menciptakan lingkungan yang lebih adil dan transparan. Selanjutnya, perbuatan curang dalam konteks hukum pidana. Perbuatan curang dalam hukum pidana melibatkan manipulasi atau penipuan untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah, sering merugikan pihak lain. Pelaku menggunakan tipu daya untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya, seperti uang atau barang, dan bisa terjadi dalam bentuk pemalsuan dokumen atau pemberian keterangan palsu. Meskipun tidak selalu terkait dengan penggelapan dalam jabatan, perbuatan curang seringkali berdampak buruk pada integritas sistem hukum dan kepercayaan publik. Pencegahan perbuatan curang memerlukan transparansi, pengawasan ketat, dan penerapan sanksi yang tegas. Dengan penegakan hukum yang jelas untuk memastikan keadilan ditegakkan. Baik, selanjutnya ada upaya
pencegahan tindak pidana penggelapan dan perbuatan curang. Upaya pencegahan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan perbuatan curang memerlukan langkah-langkah yang sistematis dan menyeluruh. Salah satu upaya utama adalah memperkuat sistem pengawasan internal dalam organisasi ataupun lembaga, baik itu melalui audit berkala, pelaporan yang transparan, maupun penerapan teknologi untuk mendeteksi penyalahgunaan. Selain itu, penting untuk meningkatkan kesadaran dan etika profesional di kalangan pejabat dan karyawan, agar mereka memahami bahaya dan dampak dari tindakan penggelapan dan perbuatan curang. Pendidikan mengenai hukum dan kode etik yang berlaku dapat membantu mencegah terjadinya tindak pidana. Lalu selanjutnya ada penegakan hukum dalam kasus penggelapan dan perbuatan curang. Penegakan hukum dalam kasus penggelapan dalam jabatan dan perbuatan curang sangat penting untuk menciptakan keadilan dan pencegahan terulangnya tindak pidana serupa. Proses penegakan hukum yang efektif dimulai dengan penyelidikan yang transparan dan akurat, diikuti dengan pemeriksaan yang adil terhadap pelaku. Dalam hal ini, aparat penegak hukum harus memiliki komitmen untuk menangani kasus secara profesional tanpa intervensi atau penyalahgunaan wewenang. Hukuman yang tegas dan sesuai dengan peraturan yang berlaku akan memberikan efek jera kepada pelaku dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Selain itu, penting juga untuk melibatkan berbagai pihak seperti lembaga pengawasan dan masyarakat dalam mendukung penegakan hukum agar tindak pidana penggelapan dan perbuatan curang dapat dicegah dan diatasi dengan baik. Lalu, kesimpulan dan saran. Sebagai kesimpulan, penggelapan dalam jabatan dan perbuatan curang merupakan tindak pidana yang dapat merugikan banyak pihak, baik individu maupun negara. Untuk mencegah hal ini, diperlukan sistem pengawasan yang kuat, kesadaran etika yang tinggi, serta penerapan regulasi yang tegas dalam setiap lembaga ataupun organisasi. Penegakan hukum yang adil dan transparan juga sangat penting untuk memastikan bahwa pelaku tindak pidana ini mendapatkan hukuman yang setimpal. Dengan kombinasi upaya pencegahan yang efektif dan penegakan hukum yang tegas, diharapkan tindak pidana penggelapan dan perbuatan curang dapat diminimalkan, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih adil, transparan, dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.